Padahal kita itu kan gak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi. Paling enak itu, paling mudah dan paling enak. Jadi kalau istana tidak cawe-cawe terhadap soal koalisi, soal capres, rasanya nggak mungkin lah ya. Jadi kadang-kadang pernyataan politik itu ya, itu bisa diukur dan bisa dianalisis dengan sebuah tindakan yang memang sudah dikerjakan atau yang tidak diambil. Jadi kalau Presiden Jokowi mengatakan dia nggak ada urusan dengan koalisi antar parpol, tidak ada urusan dengan siapa capres mencapres, dan tidak mau disalahkan kalau ada capres yang gagal, maka hal yang paling mudah dan gampang adalah keluarkan perpu mengenai penghapusan presidensial threshold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Kita mulai hari ini dari pernyataan Presiden Jokowi yang menurut saya aneh ya, yaitu Jokowi _2, saya takut kalau ada yang gagal koalisi nanti istana dituduh. Kenapa harus mengeluarkan pernyataan ini? Makin menunjukkan bahwa istana memang terlibat dalam urusan, dalam tanda kutip, koalisi-koalisian ini. Aktif paling tidak. Karena omongan Presiden Jokowi menunjukkan bahwa dia sangat concern dengan soal koalisi-koalisi ini. Bahkan mungkin juga termasuk menggagalkan koalisi. Kan seperti itu. Jangan lupa dia menghadiri ulang tahun Partai Hanura, ulang tahun Golkar, ulang tahun Perindo, tapi tidak menghadiri acara ulang tahun dari Nasdem. Dan Surya Paloh juga tidak menghadiri pernikahan Kaisang. Bukankah itu menunjukkan indikasi bahwa istana turut campur dalam soal koalisi-koalisi ini, atau paling tidak istana turut campur soal siapa mendukung siapa. Oke. Jadi apa yang dikatakan Presiden Jokowi ini tidak sesuai dengan realitas dan pernyataannya yang berkembang selama ini gitu ya. Dan silakan Sobat RH sekalian, saya juga membuat polling ya soal pernyataan Jokowi itu, yaitu apakah Anda percaya pernyataan Jokowi bahwa istana tidak tahu menahu urusan koalisi antar parpol ya. Sudah ada 331 yang voting, silakan. Percaya 4%, tidak percaya 95%, tidak tahu, tidak menjawab 1%. Jadi berat juga ya. Kalau pemimpin apa yang dikatakannya tuh orang nggak percaya ya. Kita bacakan ya. Sebagaimana diberitakan oleh Detik News, Jokowi, saya takut kalau ada yang gagal koalisi nanti istana dituduh. Jakarta, Presiden Joko Widodo Jokowi berbicara tentang istana yang selalu dikambing hitamkan dalam urusan politik. Jokowi khawatir jika nanti ada partai yang gagal koalisi, istana yang disalahkan. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Ini istana ini, kata Jokowi,
dalam HUT Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta, Rabu. Jokowi mengaku tak tahu menahu urusan koalisi antar partai. Jokowi lantas melontarkan satir soal istana yang selalu disalahkan. Padahal kita itu kan gak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak memang mengkambing hitamkan menuduh presiden, istana, Jokowi. Paling enak itu, paling mudah dan paling enak, ujar Jokowi. Wah, harus mengeluarkan pernyataan ini ya. Selain itu, Jokowi juga khawatir jika ada pihak yang nanti tak mendapatkan tiket untuk maju pilpres, dirinya lah yang akan juga disalahkan. Jokowi heran mengapa dirinya selalu disalahkan. Ada lagi nanti mungkin untuk pilpres. Nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden itu ikut-ikutan. Istana itu ikut-ikutan. Kekuatan besar ikut-ikutan. Lah, urusannya apa dengan saya? Ujar Jokowi. Ya, sahabat sekalian, kalau kita lihat ya, pernyataan Presiden Jokowi itu bukan pernyataan yang menegaskan bahwa dia tidak ikut-ikutan. Justru pernyataan yang menunjukkan bahwa dia ikut-ikutan. Dan itu kan kelihatan dari track recordnya ketika ngomong di depan Perindo, ngomong di depan Partai Golkar, ngomong di depan relawan. Jadi sangat aneh kalau kemudian dibilang itu tidak ikut-ikutan. Pernyataannya selama ini menunjukkan ikut-ikutan. Dan kalau kita bicara ya mengenai pencalonan presiden, ya itu urusannya dengan koalisi partai politik. Kecuali Presiden Jokowi mau menanam legacy, memberikan warisan yang baik bagi demokrasi dengan mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, yang menghapuskan presidensial threshold. Nah, kalau itu dilakukan Presiden Jokowi, tentu tidak hanya sekedar skenario ya, mengeluarkan untuk ditolak, tetapi memang betul-betul menggalang dukungan DPR untuk keluarnya Perpu, hilangnya presidensial threshold. Nah, baru saya angkat jempol tinggi-tinggi bahwa Presiden Jokowi adalah bapak demokrasi, orang yang peduli dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi, kalau Presiden Jokowi tidak ingin dituduh menggagalkan capres, mudah caranya, mudah. Hilangkan saja presidensial threshold. Karena kalau misalnya presidensial threshold itu dihilangkan, nggak perlu kita ngomong gagal koalisi, tidak perlu kita ngomong gagal capres, karena slotting capres itu 17. Nah, kira-kira Bapak Presiden ya mau nggak mengeluarkan Perpu yang menghilangkan presidensial threshold? As simple as that. Untuk membantah segala omongan orang bahwa istana dan presiden berkepentingan terhadap pilpres, berkepentingan terhadap koalisi, dan berkepentingan terhadap siapa yang nyalon. Sederhana kan? As simple as that. Yaitu keluarkanlah Perpu mengenai penghapusan presidensial threshold. Dengan demikian, even Hanura sekalipun bisa mengusulkan Oso, Usman Sabta Odang sebagai calon presiden. Tidak perlu dia bantah misalnya dia dukung atau tidak dukung Anies Baswedan. Dia bisa mengajukan dirinya sendiri sebagai calon presiden. Soal ada yang milih atau tidak itu soal lain. Jadi kadang-kadang pernyataan politik itu ya, itu bisa diukur dan bisa dianalisis dengan sebuah tindakan yang memang sudah dikerjakan atau yang tidak diambil. Jadi kalau Presiden Jokowi mengatakan dia nggak ada urusan dengan koalisi antar parpol, tidak ada urusan dengan siapa capres mencapres, dan tidak mau disalahkan kalau ada capres yang gagal, maka hal yang paling mudah dan gampang adalah keluarkan Perpu mengenai penghapusan presidensial threshold. Maka semua orang bisa nyalon, minimal ada 17 slot yang bisa dipakai. Walaupun barangkali ada 1-2 partai berkoalisi, itu soal lain. Tapi intinya adalah 17 slot. Jadi semua tokoh politik yang punya keinginan untuk maju dalam kontestasi pilpres tinggal memanfaatkan satu partai politik peserta pemilu dan semuanya bisa berkompetisi. Kan itu baru jempol, itu baru benar. Kalau kita mau bicara tindakan apa yang harus dilakukan seorang presiden untuk mengawal pemilu yang demokratis. Mudah kan? Nggak sulit kan? Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Perpu membutuhkan waktu, nggak percaya saya. Kalau dikatakan bahwa itu akan merusak proses berpemilu, enggak percaya saya. Karena kalau dikeluarkan Perpu penghapusan presidensial threshold, tidak ada dampaknya untuk memperburuk atau menunda atau menjadikan tahapan pemilu enggak berjalan baik. Enggak.
Karena KPU nggak ada urusan juga dengan berapa orang calonnya. Karena kalau KPU misalnya ada 3 calon ya dia akan membuat skenario 3 calon, 4 calon ya 4 calon, 5 calon ya 5 calon. Dan justru kampanye harus dimudahkan dan dimurahkan. Perbanyak kampanye-kampanye di dalam ruangan. Ngapain KPU ngabis-ngabisin uang misalnya debat pilpres dengan kehadiran pendukung di hotel bintang 5 misalnya. Nggak perlu. Cukup di studio saja mereka berdebat dengan moderator, wartawan atau tokoh profesional yang punya wibawa. Maka yang terjadi adalah ya perdebatan itu yang kemudian bisa dianggap sebagai sebuah pendidikan politik. Begitu ya Sobat Era sekalian, mudah sekali kita melihatnya. Jadi kalau istana tidak cawe-cawe terhadap soal koalisi, soal capres, rasanya nggak mungkin lah ya. Kecuali tadi Presiden Jokowi mengeluarkan perpu menghapuskan presidensial threshold. Nah, baru saya angkat tangan bahwa istana memang betul-betul ingin mendorong demokratisasi dan tidak ikut-ikutan dalam soal koalisi-koalisian karena memang tidak diperlukan koalisi-koalisian lagi seandainya presidensial threshold itu dinolkan atau dihapuskan. Itu Sobat Era sekalian ya. Dan itu adalah langkah-langkah yang sifatnya oligarkis. Kenapa presidensial threshold dipertahankan yang logikanya sudah tidak ada. Logikanya justru menghalangi munculnya bibit-bibit pemimpin bangsa. Orang ribut, Ganjar jadi nyalon apa enggak, Anies jadi nyalon apa enggak, Prabowo jadi nyalon apa enggak. Karena semuanya gara-gara presidensial threshold. Kalau seandainya presidensial threshold dihilangkan, sudah jelas Ganjar sudah menjadi calon, yaitu akan dicalonkan oleh PSI minimal. Anies sudah menjadi calon, akan menjadi calon yang sudah dicalonkan oleh Nasdem. Prabowo akan menjadi calon karena sudah dicalonkan oleh Gerindra. Tapi ketiga orang ini gara-gara presidensial threshold harus tunggu partai mana lagi yang mendukungnya. Nah pada konteks inilah oligarki bekerja untuk bisa menggagalkan koalisi mana yang mereka ingin gagalkan. Itu soalnya Pak Presiden ya. Jadi jangan pura-pura dalam perahu juga ya, pura-pura tidak perahu. Jadi jangan pura-pura dalam perahu, kura-kura tidak tahu ya. Kita balik. Oke, Sobat Era sekalian, itu yang harus kita pahamkan atau pahami ya. Polling kita baca sedikit ya. Apakah Anda percaya pernyataan Jokowi bahwa istana tidak tahu menahu urusan koalisi antar parpol? 1.500 yang voting sudah, yang percaya bilang 3%, tidak percaya 95%, tidak tahu tidak menjawab 1%. Jadi saran saya kepada Presiden Jokowi agar Pak Presiden dianggap betul-betul ingin demokrasi kita ini berkembang secara baik, calon-calon presiden bisa mencalonkan, itu saja. Keluarkan perpu yang menghapuskan presidensial threshold, nolkan presidensial threshold. Toh pendukung Bapak juga senang sebenarnya. Ya, seperti Ade Armando misalnya pernah mengatakan mendukung presidensial threshold karena kalau presidensial thresholdnya tidak nol, Ganjar nggak bisa nyalon. Padahal bagi Ade Armando misalnya hanya Ganjar yang bisa mengalahkan Anies Baswedan. Nah itu jadi fair. Pendukung Anies pun kemudian tidak pusing-pusing juga dengan apakah akan didukung oleh Demokrat atau tidak. Demokrat AHY bisa nyalon sendiri kalau seandainya memang dia ingin menjadi calon presiden. Jadi itu yang namanya politik demokratis, politik yang terbuka, pemilu yang jujur dan adil. Itulah yang namanya pemilu konstitusional kalau elit-elit politik mau memahaminya, mau mengerjakannya. Ya, tidak hanya paham tapi juga mau mengerjakannya, termasuk Presiden Jokowi sendiri. Oke, kita bacakan Sobat Era sekalian komentar Sobat Era terkait dengan isu ini ya. 2019 BUMN dikerahkan untuk dukung Joko. Jangan percaya omongan Presiden kok campuri urusan koalisi, orang netral Pak Kowe. Presidennya seluruh Indonesia, bukan presidennya relawan dan kelompok. Cari alibi. Masih aja bohong berkesinambungan. Nggak ngerti apa yang selama ini dilakukan ya. Saya kira nggak heran kalau rakyat menyalahkan istana karena melihat apa yang selama ini dilakukannya. Mana mau pemerintah PT 0%. Nah, kenapa nggak mau? Hah? Kalau nggak mau berarti kan pemerintah atau istana punya kepentingan dong, ya? Punya kepentingan. Masa soal nomor partai aja dia mau melayani keinginan konon katanya ketua umum partai politik. Soal yang begini keinginan rakyat nggak mau dilayani, ya kan? Masa perpu
untuk melayani keinginan atau kemauan elit-elit politik, oke. Tapi kemauan rakyat kok nggak mau dikabulkan, kan begitu. Sekali bohong ya pasti diikuti dengan kebohongan lagi. Dia tidak memiliki pengetahuan. Joko pernah bilang, pilihlah pemimpin yang rambutnya putih. Ini bukti Joko ikut-ikutan. Kebohongan itu suatu hobi, maka sangat sulit untuk bisa dipercaya. Apa yang dikatakan Jokowi itu kadang terbalik dengan pernyataannya. Pernyataan bersayap. Kemudian, mengapa saya makin tidak percaya pada Jokowi? Pura-pura tidak tahu, padahal bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya. Kelihatan sekali narasinya dipersiapkan untuk cuci tangan jika nanti hal itu terjadi, ya. Kemudian wajah polos tak jamin hatinya kelakuannya polos juga. Pernyataan bersayap. Enggak ada urusan, tapi tiap kali pidato bicara masalah calon presiden dan koalisi. Ucapan Joe semakin yakin kepalsuannya. Kata salah satu menteri, pemilu bukan urusan pemerintah. Tetapi mengapa presiden ngomong terus soal capres, koalisi, sampai-sampai menyebut ciri capres rambut putih dan muka berkerut. Jadi binun nih. Binun ya, bingungnya binun. Justru muka polos itu yang harus diwaspadai, dan ini nyata Jokowi itu pendendam. Sejak 20% udah mulai ada penjegalan, demokrasi yang kurang fair. Kemudian kenapa gue nggak pernah suka dengan JW? Bismillah, orang tidak bersyukur itu rakus raka kalau tidak punya rasa iman. Hanya orang-orang dungu yang mempercaya omongan petugas partai. Demokrasi diobok-obok tangan gaib. Betul Bung Refli, kalau masih 20% dia tetap ngibul. Kemudian mantap, PT 0% sepertinya nggak ada di pikiran penguasa. Kalau PT 0% nggak bisa, maksimal PT 5% dengan Perpu. Ya begitulah, ya. Jadi ada keinginan untuk memang demokrasi itu tumbuh. Kalau ini kan demokrasi oligarkis, demokrasi elit yang dipelihara oleh Presiden Jokowi, yang dibenarkannya. Harusnya dia punya visi untuk demokrasi kita di masa depan. Om Refli Harun, Jokowi ini nggak ngerti apa-apa. Mana ngerti dia threshold, dia buat perpu dan undang-undang, bahkan teks pidato itu semua yang buat stafnya, bukan dia sendiri, ya kan? Ya nggak juga ya. Dia mungkin tidak tahu detailnya, tapi in general dia pasti tahu ya. Ayo Pak D, kamu bisa buat perpu presidensial threshold dinolkan. Itu yang penting ya. Dan tidak ada susahnya secara teknis. Wah, ini teman keren cadas ya. Sudah pakai jaket keren cadas, rompi, kopi keren cadas. Dan semua produk keren cadas dibeli juga ya. Ada fotonya ya, satu lagi ya. Makin enak ngikutin situasi negeri Wakanda. Ini bukan gak mungkin lebih banyak rakyat yang apatis karena semua aturan direcoki rezim penguasa. Kalau saya justru takut Jokowi lengser di tengah jalan, gak sampai 2024. Presiden terburuk sepanjang Indonesia ya. Setuju banget dengan pendapat Bang Refli, merdeka. Ngapus sih itu, ngawur. Ya sahabat sekalian, ya tentu kita hormati ya Presiden Jokowi ya, dengan pernyataan-pernyataannya. Tetapi sekali lagi, segala pernyataan pro dan kontra itu akan terhapus dengan sendirinya kalau presiden menghapuskan presidensial threshold dengan perpu. So easy. One thing for sure yang harus saya katakan adalah MK tidak mengatakan bahwa presidensial threshold itu inkonstitusional. Oke, itu satu sisi. Tapi MK juga tidak melarang seandainya presidensial threshold itu dihapuskan. Karena itu katanya open legal policy, kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, dalam hal ini presiden dan pemerintah. Jadi kalau presiden dan pemerintah mau menghapuskan presidensial threshold, nggak ada masalah, nggak akan dikatakan inkonstitusional. Bahkan menurut saya dan banyak orang lainnya, pakar hukum lainnya mengatakan itu yang justru lebih konstitusional. Simple kan? Kalau seandainya Presiden Jokowi memang betul-betul seorang negarawan yang memperhatikan demokrasi kita ke depan dan tak berkepentingan terhadap pencapresan dan perkoalisian. Itu caranya untuk membuktikan bahwa dia tak berkepentingan.
Wah nanti Perpu ditolak, ya makanya galang dukungan. Buktinya Perpu pemilu nggak ada kegentingannya, dibuat hanya untuk mengadopsi nomor urut partai politik, bayangkan. Itu saja Sobat Era sekalian, nanti kita akan bahas lagi ya. Itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.